Lan jenengan dhewe manunggal jatine pripun? Ngalami angel napa? Glathuk-glathuk. Sementara ini kan yang penting kehidupannya itu stabil. Ya, Soalnya kan ini loh kok piye lek aku ngomong ya, kebanyakan orang kan sudah terlanjur menyukai yang aneh-aneh, Mas Agus. Ya kan wangel, terlanjur menyukai ini kan wangel, terlanjur menyukai yang aneh-aneh. Nah, begitu diberitahu yang sebenarnya, yang sesungguhnya itu sederhana, ini jarang yang tertarik. Bukan tidak percaya, tapi jarang yang tertarik gitu loh. Kalau percayanya sih mungkin percaya, namun karena tidak ada ketertarikan kan jadinya males kan gitu. Nah orang kan malesnya itu kan karena apa ya? Karena sudah terlanjur menyukai yang aneh-aneh itu tadi loh. Kalau bahasa mudahnya, jadi kita itu udah terlanjur ketika duduk dengan perut lapar, dengan menahan kantuk karena sudah 3 hari 3 malam enggak tidur. Itu kan aneh-aneh tuh Mas Agus, itu kan aneh-aneh. Nah terus kalau pas lagi bersamadi, roh cahaya, roh perwujudan iki ono bisikan kan udah terlanjur menyukai hal-hal itu. Jadi begitu diberitahu bahwa sesungguhnya itu sederhana banget gitu, ini yo kayak kurang asik, kayak kurang piye gitu loh, melakukannya itu kayak kurang piye gitu loh. Nah, padahal kan sederhana banget Mas Agus, hanya menikmati rasanya, kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya sendiri, itu kan sederhana banget. Nah, sederhana tapi kan mencakup semuanya Mas Agus. Dan itu kan yang apa namanya, yang paling sederhana dan yang paling mudah. Yang paling sederhana dan yang paling mudah. Selain itu kan enggak mudah semua. Selain dengan menikmati rasanya, kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya sendiri, itu enggak ada yang mudah Mas Agus. Orang ini gampang. Sudah tidak mudah, tidak gampang, 99% bisa dipastikan orang akan terjebak di situ. Terjebak halusinasi, terjebak apa jenenge? Hayalan, terjebak bayang-bayang, secara simpel masuk ke dimensi kasukman itu tadi. Itu bisa dipastikan 99% pasti akan terjebak ke situ, masuk ke situ. Wis ora gampang kejebak mlebu ning kasukman. Padahal ya entah itu secara langsung maupun melalui media-media, entah itu di internet atau di televisi, kan banyak tuh motivator-motivator ternama bermunculan kan. Dan di antara sekian banyak motivator kan ada motivasi yang mengatakan sesungguhnya hidup itu sederhana loh, simple loh. Tapi walaupun sederhana, walaupun simple, tetap orang kayak gimana gitu.
Karena udah terlanjur menyukai yang aneh-aneh itu tadi loh. Terlanjur menyukai yang aneh-aneh itu tadi loh. Jadi kalau saya kalau hanya duduk terus mendapatkan kebahagiaan itu kayaknya kurang gentleman deh, kurang jantan deh. Ini loh bahasa-bahasa seperti ini loh yang menjebak. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan itu kan harus berjuang, harus memeras keringat, mengeluarkan tenaga super, harus mengeluarkan banyak duit, datang ke diskotik itu kan nggak murah toh, masuk ke diskotik, datang ke villa baru ini bahagia yang karena kebahagiaan yang diperjuangkan, jadi ada kenikmatan di dalamnya. Jadi kayak piye ketika diberi, sebenarnya nggak perlu semua itu. Kamu duduk di pinggir sungai di mana ada airnya gemericik, ricik, dikelilingi dengan hutan yang sejuk, rindang, sambil medang kopi, walaupun rokoknya hanya sebatang, itu udah muarem, udah bahagia banget loh itu. Dan itu kan biayanya lebih murah daripada ke villa, ke diskotik kan. Tapi karena karena udah terlanjur menyukai yang aneh-aneh, jadi yang sederhana, yang simple itu kayak piye gitu mereka melakukannya. Kayak seperti itu. Padahal itu mencakup semuanya loh. Kalau bahasa saya kan sederhana ya, bahasa saya sederhana. Hanya dengan menikmati rasanya kelakuan sendiri, dengan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya sendiri. Yang disebut Tuhan itu ora iso ndelik. Dia enggak punya tempat sembunyi. Nah, karena apa? Karena tidak ada selembar daun pun yang jatuh ke bumi yang Tuhan itu nggak tahu. Nah ini kalau dibahas dalam, salah satunya kan berarti kan tidak ada satupun gerak-gerik yang itu bukan gerak-geriknya Tuhan. Kan gitu Mas. Ya. Berarti kan tidak ada satupun gerak-gerik yang itu bukan gerak-geriknya Tuhan. Bahkan kentut nguyuh itu Tuhan dewe gitu loh. Bisa diartikan seperti itu kan. Nah, menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya sendiri. Ini termudah Mas Agus. Termudah. Selain dengan itu, gimana caranya? Bagaimana mengetahui gerak-geriknya Tuhan ketika menggerakkan kita alah wis ora iso. Saya kata enggak bisa lah. Itu susah banget loh. Tapi hanya dengan menikmati rasanya kelakuannya sendiri, dengan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya sendiri, Tuhan yang disebut Tuhan itu loh enggak punya tempat sembunyi. Artinya sembunyi dimanapun bisa kita temukan. Ini kelas Tuhan loh Mas Agus. Ini kelas Tuhan loh. Lah ini kalau harus dibahas lagi, wong Tuhan saja bisa kita temukan kan gitu loh. Tuhan saja bisa kita temukan, apalagi nomor togel kan. Katakanlah seperti itu loh Mas Agus, gampangannya ngomong. Gampangannya ngomong kan ngono. Lah wong Tuhan aja nggak punya tempat sembunyi. Togel mana harap ndelik neng ndi? Ya kan? Tapi karena apa ya? Karena sederhana itu tadi ya. Karena sederhana, karena simple, jadi melakukannya itu kayak kurang asik gitu loh. Kurang jantan deh gue. Kalau enggak, nah ini kan, ini repotnya orang kan sudah terlanjur asik di situ. Main jantan, main gentleman. Tapi nanti kalau bener-bener dipersulit oleh Tuhan, merasa jantannya kayak apa tetap nangis gitu. Merdukun rene bohong. Ngundang
paranormal kayak goro. Ngono. Ini yang di era modern tuh saya bener-bener heran itu di bagian itu Mas Agus, di bagian itu. Terus lagi, diam ketika bersamadi. Lah itu kan nggak mengasihkan, Mas Agus. Tidak mengasihkan kan? Sementara kita sudah terlanjur yang aneh-aneh itu tadi. Terlanjur dengan yang aneh-aneh itu tadi. Terlanjur menyukai yang neko-neko itu tadi. Padahal yang aneh-aneh, yang neko-neko, itu ya orang hasilnya asli nih. Liane kecuali capek, ya. Kayaknya nggak ada. Diam ketika bersamadi. Ini kan simpel banget. Sederhana banget. Dan kalau mau, wah itu luar biasa loh. Luar biasa banget. Selama ini yang menjadikan kita tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan, ya, tidak bisa tanya jawab dengan Tuhan, tidak bisa bercengkrama dengan Tuhan. Dikarenakan kita kan tidak pernah diam ketika menghadap Tuhan. Nah, makanya tidak bisa. Bagaimana bisa bercengkrama dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, tanya jawab dengan Tuhan, lawang tidak pernah diam. Nggak pernah diam. Sudah pikirannya kemana-mana, mulutnya nggak mau diam. Nah. Tapi nggak diamnya mulut kan yang disebut nama Tuhan, Pak Web. Katakanlah Allah, 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 Allah. Oke, yang disebut nama Tuhan. Tujuan kamu menghadap Tuhan kan ingin bercengkrama dengan Tuhan. Ya, ingin berkomunikasi dengan Tuhan. Misal contoh, saya datang ke rumahnya Mas Agus. Sudah pasti dong, karena saya menghadap Mas Agus, mendatangi rumahnya Mas Agus, sudah pasti kan saya ingin gendu-gendu rasa kan sama Mas Agus. Setelah saya bertatap wajah dengan Mas Agus di sofa, di ruang tamu, sambil disuguhi wedang dan lain sebagainya. Lah terus bagaimana mungkin Mas Agus akan punya waktu bertanya kepada saya, dari mana Pak Web? Dengan siapa? Tidak mungkin punya waktu. Lawang saya Mas Agus, 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 Mas Agus. Ini loh perumpamaannya seperti itu. Bagaimana mungkin Tuhan punya waktu dan kesempatan mau menyapa kita? Lawang kitanya tidak mau diam. Allah, 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 Tuhan, 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 Tuhan. Akhirnya kan ngono kuwi. Ya, Tuhan nggak punya waktu kan buat menyapa kita kan nggak punya waktu dia. Iki wong iki piye iki merdayo nyerocos dhewe. Ya ini penggambarannya itu seperti itu. Nah ini banyak sekali yang tidak menyadari loh Mas Agus. Ya, sederhana kan, aslinya sederhana. Kalau kita mau diam, bisa diam, jangankan kok sampai Tuhan berbicara. Wong Tuhan nggak berbicara aja, ijek batin gitu loh. Tuhan masih batin loh, kita bisa tahu kalau kitanya bisa diam. Kayak gitu. Tapi ya jangan dikira Tuhan, oh berarti Tuhan punya hati ya iso batin nih. Itu gambarannya ngono kuwi Mas Agus. Dianggapnya mereka kebanyakan mereka itu menganggap ya, bahkan ada beberapa yang menyimpulkan bahwa diam ketika bersamadi, ya, diam ketika bersamadi ini kalau dibahasakan sombong kan, diam ketika menghadap Tuhan kan ngono toh. Nah, karena supaya tidak terkesan sombong, diam ketika bersamadi. Jadi gak sombong toh. Coba kalau saya katakan diam ketika menghadap Tuhan. Woi, menghadap Tuhan nih ya. Nah, gitu. Diam ketika bersamadi.
menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya sendiri. Ini